Assalamualaikum, halo rekan coffee lover di seluruh dunia. Kembali malam hari ini kami menyapa Anda dari Kopi Seraba Roastery Malang. Kita akan melanjutkan tentang bincang-bincang kopi. Karena kopi itu menarik sekali untuk kita perbincangkan, apalagi ketika dia didasari dengan dasar teori atau dari perkataan para expert di bidang kopi. Pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan hal-hal menarik, fakta menarik kopi di Indonesia yang tentunya akan Anda dapat manfaat di dalamnya. Ikuti terus. Ya, rekan sahabat, di pasaran kopi dunia, terutama di Indonesia, Anda wajib tahu bahwasannya kopi di pasaran itu terbagi tiga. Konsumennya juga terbagi tiga. Kasta kopi itu ada tiga. Nah, kasta pertama itu ada di kopi instan. Kopi instan itu pangsa pasar di Indonesia itu 55% kurang lebih, yang dimana kopi instan bisa kita temui dimanapun, di warung, bahkan sampai hipermarket pun, hipermarket jual dengan kopi instan yang sangat laris. Nah, pangsa pasarnya sangat besar sampai 55%. Kemudian kasta yang kedua yaitu kopi komersil. Kopi komersil itu kopi yang lumayan bagus dengan pasar kurang lebih 30%. Yang diserap oleh hotel, resto, dan kafe di Indonesia. Kemudian kasta ketiga, kasta tertinggi itu adalah kopi specialty, yang dia hanya 15%. 15% dari kopi berkualitas. Kopi specialty itu kopi yang diolah secara khusus, sehingga dia memiliki kualitas yang terbaik. Ya, dari petiknya, dari pengolahannya, dari roastery-nya, bahkan sampai penyajiannya. Ya, seperti kopi luwak, kopi wine, long berry, dan sejenisnya. Nah, kita sebagai roaster, tanggung jawab kita, tugas kita adalah bagaimana kita membawa penikmat kopi yang biasa mengkonsumsi kopi instan, kopi saset itu, bagaimana dia kita arahkan untuk menjadi pengkonsumsi, pencinta kopi komersil, bahkan sampai specialty. Nah, itu dalam standar perkopian itu ada disebutkan banyak tugas para roaster sehingga kopi ini bisa tumbuh. Kenapa? Seperti di Brasil dulu, kondisinya seperti di Indonesia saat ini. Di Brasil dulu 70% itu produk dalam negeri Brasil itu untuk ekspor, 30%-nya untuk dalam negeri. Nah, kebalikannya seperti di Indonesia saat ini. 70% kopi-kopi terbaik Indonesia malah diekspor, sedangkan 30% hanya untuk kalangan internal Indonesia. Nah, tugas kita sebagai roaster, terutama bagaimana kita mengembangkan potensi pasar kopi ini di Indonesia sendiri, sehingga kita bisa menikmati kopi yang begitu kaya di Indonesia itu, nggak semuanya kita ekspor. Tahukah Anda, grade berapa instan kopi komersil dan specialty? Ya. Instan kopi itu diproduksi dengan low grade banget. Ya. Low grade itu ada di grade 5, 6, bahkan pixel masuk di situ. Pixel itu apa? Pixel itu sortiran kopi, kotoran yang nggak layak kita konsumsi sebenarnya. Tapi itu dimasukkan dalam proses kopi instan. Sehingga ketika jadi bubuk nggak kelihatan dia grade-nya seperti apa. Sedangkan untuk kopi komersil itu diproduksi dengan grade 1 dan grade 2. Sehingga kualitas masuk kualitas bagus dan lumayan bagus. Dan kalau kopi specialty itu spesial banget, dia ada di grade 1 bahkan dengan defek yang di bawah 3%. Defek itu apa? Defek itu dalam 100 biji kopi tidak boleh ada lebih dari 3 yang rusak, yang cacat maupun pengolahan yang kurang bagus. Nah, itu masuk dalam kopi specialty. Kemudian dari dari panennya, pemilihan biji petiknya seperti apa, kemudian pengolahannya natural, full wash maupun semi, wine maupun honey, ya, itu dipertimbangkan dalam proses biji kopi specialty. Dalam kopi instan itu berisi kurang lebih kopi itu hanya sekitar 10% aja dari keseluruhan isi kopi, isi dalam satu saset. Dalam satu saset kurang lebih 18-20 gram. Nah, kopinya sekitar 1,5 sampai 2 gram saja. Sisanya apa? Creamer 6 gram, gula 13 gram, ya. Itu. Apalagi
ketika kita membeli kopi sehingga sebenarnya bukan membeli kopi, membeli gula dan creamer. Belum lagi kalau dalam kopi instan tadi yang saya sebutkan, grade-nya low grade, 5, 6 bahkan pixel. Pixel itu biji yang busuk, yang kotor, yang pecah, sehingga wajar ketika mengkonsumsi kopi instan banyak yang mengeluh sakit perut, ya, diare, mah kambuh, ya. Penyebabnya itu logikanya ketika kita mengkonsumsi buah segar, buah sehat, tentunya akan menyehatkan tubuh kita. Demikian pula sebaliknya, ketika buah busuk yang kita masukkan, buah pixel tadi, ya, tentunya akan macam-macam yang ada di reaksi dari tubuh kita. Berapa waktu yang lalu saya kedatangan tamu dari Malang ini. Dia bekerja di bidang supplier kimia dan salah satu user customer dia adalah pabrik kopi. Dia suplai esen ke pabrik tersebut. Jadi artinya ketika Anda mengkonsumsi kopi, ya, apalagi dengan aroma kopi yang kuat, Anda patut curiga. Karena kopi alami nggak akan seperti itu. Apalagi ketika kita buang air seni, itu sampai keluar aroma kopi. Nah, itu sangat-sangat dipastikan itu kopi yang nggak murni. Jika Anda mempunyai usaha kopi, penting dalam kemasan itu dicantumkan origin, asal kopi dari mana, varietasnya apa, prosesnya bagaimana. Nah, bahkan sampai cupping note pun disertakan sehingga konsumen itu bisa memahami apa ceritaku lengkap dalam kopi tersebut. Di kopi pun seharusnya bukan expired date, tapi best before. Kopi itu yang roast yang sudah dikemas dengan bagus itu harusnya sebelum 6 bulan dia seharusnya udah habis. Dengan untuk kopi bubuk yang baik digunakan sebelum 3 bulan. Jika kemasan roast bean itu sudah dibuka 2 bulan harus habis. Ya, usahakan harus habis. Bahkan kalau kopi bubuk yang sudah dibuka, ya, maksimal 2 minggu. Usahakan dalam 2 minggu itu sudah habis sehingga Anda bisa menikmati kopi dengan fresh, dengan kualitas yang terbaik. Baik, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Anda sekarang paham? Anda ada di kasta kopi yang mana? Kalau seandainya Anda di pecinta kopi sasetan sekarang, ada baiknya Anda naik kelas ke kopi komersil, bahkan ke kopi specialty, sehingga Anda menjadi coffee lover sejati. Ikuti terus channel ini, insya Allah Anda dapatkan banyak manfaat tentang ilmu perkopian dunia. Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Happy roasting bersama Kapi Seraba Roastery. Wassalamualaikum.